Pemirsa, untuk bepergian ke luar negeri atau berwisata, kita pasti datang ke kantor ini. Ya, kantor imigrasi Jember. Saat ini saya akan menyambangi kantor imigrasi Jember. Bagaimana perbincangan saya selama 30 menit ke depan? Saya Prima Ervantari. Inilah Sambang Kantor. Lainnya untuk antrian cukup baik, sudah tertata rapi lah, ada nomor antriannya, tidak terlalu lama untuk antriannya. Sementara saya lihat lumayan, cuman mungkin ada penambahan pegawai ya kayaknya, karena banyak yang antri itu aja, jadi perlu penambahan seperti ini cuma satu, mungkin perlu lagi satu lagi, soalnya kan banyak yang antri. Jadi bagaimana kita membiasakan antrian itu tidak banyak. Ya, baik sih. Baik, sopan, nggak ada kekerasan apa. Bagus sih, cuman ada sedikit. Saya tuh baca referensi di internet kalau saya hanya perlu bawa barcode. Nah, ternyata di sini harus ngeprint dan sebagainya. Jadi saya agak bingung, loh kok kayak gini ya. Ya udah sih, cuma itu aja Mas. Mbak Prima, apa kabar? Udah menunggu lama ya? Iya, baik. Ya. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Wah, ini kantornya tambah bagus aja nih ya, Pak. Tadi Iya. Prima udah lihat-lihat, kok pandangannya tertuju ke sana nih, Oh, Pak. gitu, Itu Mbak, ya? tempat apa ya, Pak? Itu memang didesain untuk anak-anak, Mbak. Karena seharusnya kita menyediakan ruangan untuk anak-anak. Maksudnya kita lengkapi dengan mandi bola misalkan, atau dengan yang main rumah-rumahan itu, sehingga anak-anak itu kalau nunggu atau diajak orang tuanya itu nunggunya tidak jenuh gitu, Pak, bisa bermain ya. Dan apalagi kalau misalkan anak-anak yang mau diambil fotonya biasanya kan takut. Dengan adanya ruangan yang begitu, mungkin bisa lihat gambar-gambar, dia juga akan rasa takutnya akan hilang, senang gitu. Jadi bisa difoto dengan posisi yang pas gitu. Di tempat ini sebenarnya kita persiapkan untuk yang berkebutuhan khusus, Mbak. Seperti yang difabel, kemudian manula, dan juga untuk anak-anak, ibu hamil, itu kita khususkan di ruangan ini untuk pelayanannya. Makanya ini kita kasih gambar yang ini agar supaya anak-anak itu juga betah. Jadi di sini nemenin orang tuanya juga nggak jenuh. Kalau seandainya dia sendiri yang membuat paspor, itu pada saat diambil foto itu dia tidak ada kesan rasa takut gitu. Lucu ya, Pak, ada boneka-bonekanya gitu. Oh, berarti tempat ini tuh tempat untuk para pemohon paspor dengan kebutuhan khusus. Iya, betul, Mbak. Kalau untuk di tempat Kalau lainnya yang gimana, untuk Pak? umum itu ada Untuk di umum belakang, Mbak. Oh, di belakang. Di belakang di sini, makanya sini hanya tersedia 2 booth karena memang pemohonnya nggak begitu banyak, dan yang di belakang itu ada 3 booth. Mungkin di sana kan pelayanan yang lebih banyak lagi gitu. Ya. Jadi semua kantor ini ada 5 booth untuk pelayanan dengan kuota 240 per hari. Mari kita lihat untuk yang pelayanan umum, Mbak. Kita sini, Mbak. Ini kita kemana nih, Pak? Ini kita ke ruangan pelayanan umum, Mbak. Kita tengok di apa itu namanya, ruang tunggu. Inilah ruang tunggu yang rencananya kami akan buat yang lebih bagus. Ini kan hanya segera teras, maksudnya kita tutup semua, nanti kita pasang AC di sini sehingga pemohon itu nunggunya bisa lebih nyaman gitu. Dan terfasilitasi seperti Iya, itu. terfasilitasi. Mungkin kita pasang wifi di sini, kemudian kita pasang internet, kan bisa masyarakat butuh informasi bisa langsung buka internet di sini gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, Pak, katanya sudah di Jember ini 1 tahun, Pak.
Oh, 10 bulan, Mbak. 10 bulan. Iya, sudah Gimana 10 Pak bulan. selama menjabat di imigrasi ini Pak? Ya, alhamdulillah masyarakatnya juga ramah, baik. Kemudian pegawai kami juga penuh tanggung jawab, tidak ada yang nyalo dan segala macam. Insya Allah semuanya lancar, Mbak. Pak, ini kalau untuk pemohon-pemohon paspor ini biasanya ramainya di setiap hari atau di hari-hari tertentu, Pak? Kita diberi kuota oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, jadi tiap harinya itu kita diberi kuota 240, Mbak. Dan kebetulan sampai saat ini kuota itu selalu penuh. Selalu penuh? Iya, selalu penuh. Sehingga ramainya itu stabil gitu. Karena memang sudah diberi kuota itu tadi. Jadi tidak ada hari-hari tertentu ya Pak seperti itu. Jadi setiap hari Ya, setiap hari dengan kuota 240 itu ya Pak. Dan itu selalu penuh, Mbak. Nah, jadi kita tidak bisa melebihin daripada kuota itu karena semua udah melalui online, Mbak, pendaftarannya. Wah, lumayan ramai ya Pak. Iya, Mbak, ini kebetulan pagi, nanti siang agak ramai lagi. Biasanya pagi kan perjalanan jauh, ini kan wilayah kerja kita ini ada 4 kabupaten, Mbak. Jadi Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Hanya saja di Banyuwangi, di sana kita sudah punya ULP, unit layanan paspor, sehingga masyarakat Banyuwangi bisa memohon paspor di ULP. Tapi kalau untuk Situbondo, Bondowoso, itu karena lebih dekat ke Jember, tentunya ya lainnya ke sini. Pak, kalau untuk kepengurusan paspor sendiri itu berapa lama sih Pak? Untuk pengurusan paspor itu hanya memakan waktu efektifnya hanya 3 hari, Mbak. Jadi kita datang sehari untuk proses foto, sidik jari dan wawancara, kemudian melakukan pembelian, dan paspor itu selesai 3 hari setelah melakukan pembayaran. 3 hari setelah Iya, ya Pak. iya. Kemudian ada perbedaan nggak Pak untuk pelayanan yang umum sama difabel Pak? Iya, pelayanannya hanya di dalam pemberian pelayanan di kantor ini. Kita tentunya lebih memanusiakan ya, lebih memfasilitasi kepada yang difabel dan manula, karena kalau difabel manula nunggu lebih lama kan juga kasihan. Makanya kita buatkan ruang pelayanan tersendiri yang letaknya di depan tadi. Kalau ini secara umum mungkin kan fisiknya juga masih kuat, masih bisa nunggu agak lama, kita hadirin di sini gitu. Kantor Imigrasi Jember berawal dengan pembentukan tim imigrasi yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 1959. Pada tanggal 26 Januari 1961, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 tentang tempat pemeriksaan imigrasi, maka tempat pemeriksaan imigrasi pelabuhan di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 Jember menjadi 3 tempat. Tempat pemeriksaan imigrasi yaitu Pelabuhan Laut Besuki di Situbondo, Pelabuhan Laut Panarukan di Situbondo, dan Pelabuhan Laut Tanjung Wangi di Banyuwangi. Perkembangan tersebut telah menjadikan wilayah kerja kantor imigrasi Jember semakin dinamis pertumbuhannya. Langkah-langkah yang telah diambil kantor imigrasi Jember dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian adalah dengan melakukan pembaruan sistem pendataan serta sistem informasi keimigrasian. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan perkembangan kebutuhan pelayanan keimigrasian masyarakat dengan kontribusi yang telah diberikan. Hal ini tercermin melalui peningkatan dalam perolehan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kantor Imigrasi Jember dalam 2 tahun terakhir.
Ya, Mbak, kami tunjukkan ini yang untuk pelayanan umum ini, Mbak. Nah, silakan. Jadi setelah ada pemeriksaan berkas awal tadi dari depan, kemudian pemohon kita panggil untuk di sini, berkas kita scan, kemudian setelah di scan verifikasi, yang bersangkutan duduk untuk diambil foto dan sidik jari dan wawancara. Dan wawancara itu untuk mencocokkan data yang sebenarnya, apakah dokumen itu benar-benar miliknya, kemudian datanya apakah sudah betul atau tidak, kemudian tujuannya mau kemana, kemudian tempat tinggalnya benar atau tidak, ini dari hasil wawancara itu. Kemudian seandainya dari hasil wawancara yang bersangkutan mengaku mau bekerja, ternyata dokumennya tidak lengkap, kan harusnya bekerja kan harus ada surat dari Kemenaker, ada rekomendasi, ternyata tidak ada, ya itulah kita lakukan penundaan seperti yang kita lakukan saat ini. Di tahun 2017 kami sudah melakukan penundaan permohonan sebanyak 700 orang. Dalam pembuatan paspor di kantor imigrasi cukup mudah, hanya dengan 5 tahapan saja. Pertama, mengambil nomor antrian beserta penyerahan dan pengecekan berkas pemohon. Setelah itu, pengambilan foto dan sidik jari. Proses selanjutnya adalah interview. Kemudian, proses billing atau proses pembayaran. Pembayaran ini bisa melalui bank yang telah bekerja sama dengan kantor imigrasi. Proses terakhir adalah pengambilan. Normalnya, paspor selesai 3 hari setelah proses pembayaran dan paspor sudah bisa diambil.